都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？大家今天下午可能有的在家，有的在公司，对吧？Ya, teman-teman, selamat sore. Apa kabar nih teman-teman semua? Mungkin teman-teman hari ini ada yang di kantor, ada juga yang posisinya di rumah ya. Oke, 欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini. 大家可以把自己的问题写在评论区，那我会将一个一个的来回答。Ya, teman-teman boleh tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Nanti saya akan bacakan satu persatu sesuai urutan dan kita bahas bersama ya. Oke, baik sambil saya share dulu, teman-teman boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, kita sambil lihat pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom chat. Eh, baik, hari ini eh, sudah hadir ada Ibu Lina. Pinginnya sudah oke ya. 老师、班长和朋友们，大家好。大家nya pakai DA, nggak pakai T ya. Mungkin ini apa kekeliruan milih apa namanya huruf ya. Taja pakai D ya Bu ya. DA. Tapi memang bacanya tak gitu. Oke, ada Bu Ratna, 老师、班长、同学们，大家好。Oke. Terus Bu Lina, 她要怎么做才能赚 gitu. Maksudnya ini lagi mau cek kalimat ya, Bu. Jadi dia mesti melakukan apa barulah bisa menghasilkan banyak duit gitu ya. Ini nggak apa-apa sambil saya langsung jawab ya. Ini sudah oke, tapi mungkin sedikit kurang ya. Jadi kalimatnya kayak agak gantung ya. Jadi ta要怎么做? Ini formatnya udah oke ya, 怎么做? Terus 才能赚赚多钱. Jadi di sini yang kurang ya. Jadi biasanya kita bilang 赚很多的钱. Jadi, nah boleh ya. Nah jadi ibu kan langsung tuh sama 钱. Nah itu nggak begitu ya. Biasanya kita bilang 很多的钱,很多的东西,很多的人boleh. 很多钱 juga boleh. Tanpa ini masih oke. Ya, jadi memang seolah-olah kayak udah lengkap ya menghasilkan banyak duit gitu. Nah, cuman grammar di bahasa Mandarin itu seperti ini ya. Oke ya. Jadi ini kalau teman-teman mau catat sebagai contoh kalimat boleh. 他要怎么 itu artinya bagaimana melakukan sesuatu. 怎么做 jadi dia mesti melakukan apa ya baru bisa menghasilkan banyak duit. 才能赚很多钱 gitu ya. Si Cuan ini dia apa ya? Kalau saya bilang unik karena dia bisa dibaca ZH, bisa dibaca ZUAN gitu ya. Jadi dua-duanya kalau teman-teman ketik itu dia bisa keluar huruf ini. Dua-duanya nggak masalah ya. Cuan sama cuan, oke ya. Oke, terus 很多的钱. Ini saja sedikit kekurangan ya kalau untuk formatnya sudah oke. Oke, baik saya lanjut lagi. Ada Ibu Winda, Ibu Lilian ya, terus Ibu Lina. 我能听清楚. Oke, ini formatnya juga oke ya. Saya bisa mendengarkan dengan jelas ya. 我能听清楚. Terus ada Winda dari Taiwan. 老师好，你好。Ibu Lina menjawab kabarnya 挺好的. Oke, bagus. Ada Ibu Helena ya, sudah hadir hari ini. 老师下午好，我在路上. Oh, di jalan ya Bu ya. Baik, nah, 您慢走 ya, 注意安全. Hati-hati di jalan ya Bu, 注意安全. 再来是 Pak Andreas.
老师晚上好，最近在忙什么呢？最近我还是老样子，老样子itu seperti biasa gitu ya. Oke, terus 我很好，和往常一样，没什么特别的。Kata Pak Andreas kabarnya baik. Dia seperti biasa ya. 往常 itu artinya seperti biasa, tidak ada yang spesial. 不过不管怎么样，我每天早上都会有新的活动。Tapi walau bagaimanapun, saya setiap pagi akan selalu ada aktivitas baru. Wah, bagus dong ya, Pak. Jadi selalu ada aktivitas baru setiap pagi ya. Biar nggak bosen ya, Pak ya. Oke, 我试着做一些运动. Saya mencoba melakukan beberapa olahraga. 比如在家里的后院快走大约30分钟, seperti di halaman belakang rumah, eh, jalan cepat kira-kira 30 menit. Oke, bagus tuh Pak ya, olahraga ya. 主要目的是增强肌肉. Tujuan utama untuk menguatkan otot ya, 肌肉 itu otot, 减肥, diet, 燃烧体内的脂肪 dan membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Oke, bagus tuh Pak ya. Kalau jalan cepat benar bisa untuk bakar lemak, terus bisa buat kaki kita lebih kuat ya, banyak banyak kelebihan dari olahraga. Oke, kita lanjut. 但最重要的是让我们的血液流动顺畅 dan tapi yang paling utama adalah membuat per- peredaran darah di dalam tubuh kita itu lancar ya, 以保持身体健康 supaya bisa menjaga kesehatan tubuh. Ya, itu sudah benar ya Pak ya. Jadi tiap hari dilakukan. Oke, 在我看来，锻炼不需要去健身房，健身房不便宜. Jadi menurut Pak Andreas, katanya kalau apa namanya latihan ini maksudnya latihan fisik ya, 锻炼. Jadi melatih badan. Ibaratnya kalau kita bilang olahraga gitu ya, itu nggak perlu harus ke gym. Karena gym tidak murah, betul ya. Gym itu lumayan. 你也可以在家做. Kamu juga bisa melakukannya di rumah. Iya, benar. Jadi olahraga itu bisa dilakukan di rumah seperti yang dilakukan oleh Pak Andreas. 希望这个分享对那些日常工作很忙的人有所帮助，对，会很有帮助的吧ya. Jadi sangat membantu sih Pak ya. Jadi Pak Andreas sharing pemikirannya tadi bahwa bisa dilakukan di mana aja sebenarnya olahraga ya. Jadi nggak perlu harus nunggu kita ada waktu untuk ke gym. Dan dia berharap semoga sharingannya tadi itu bisa berguna nih buat teman-teman yang sehari-harinya itu sangat sibuk dan belum sempat olahraga ya. Oke, baik, 谢谢您, Pak Andreas ya. 老师，今天我有一个问题. Oke, Pak Andreas ada satu pertanyaan. 你如何用海式和 Oh, ini tulisan 海式nya keliru ya, Pak. Harusnya ini hurufnya. 还是 atau ya, 还是 vs 或者 ya. Ini ketikan 还是nya itu huruf Mandarinnya harusnya ini ya Pak, yang saya tulis ya. 或者. Iya, keduanya artinya atau. Cuman sepertinya udah berapa kali gitu ya, saya pernah jelasin, nggak apa-apa, nanti saya jelasin eh, lagi. 或者. Saya bacain dulu ya kalimatnya sampai selesai. 这两个来表达火的意思，火 api. Maksudnya gimana ya? Oh, oke, ini sorry Pak, ketikan huruf Mandarinnya pemilihannya belum tepat ya, artinya ada kesalahan ya. 一样可以互换吗？不可以. Ya, jadi ini 一样 sama harusnya eh, apa huruf Mandarinnya begini. 一样 sama. Ya, nanti Bapak cek ya dengan ketikan huruf Hanzinya Bapak ya. 可以nya pakai ini. 互换. 换nya yang ini. Tuker ya. 互换. 互相的互. Jadi saling ya, saling menggantikan. 互.
互换互ini saling, huan ini ganti atau tukar. Ya, yang itu sama. Jadi pertanyaan Pak Andreas, apakah mereka ini sama dan bisa saling menggantikan? Ya, cuman ini apa namanya? Tulisan Hanzi-nya belum tepat, Pak. Silakan dilihat ke layar ya. Oke, Liru, Liru-nya juga Hanzi-nya belum tepat juga, Pak. Eh, oke, Liru, saya tulisnya di sini aja ya, Pak ya. Kalau Bapak ketik pakai pinyin ya, saran saya gini. Misalkan, sorry, saya kasih tips ya. Eh, sebentar, saya selesaiin dulu. Liru, liru itu contoh. Jadi gini teman-teman, kalau lagi belajar ketik pinyin untuk munculin Hanzi, teman-teman ketiknya per apa ya, per kosakata. Per kosakata itu maksudnya gini loh. Iyang. Jadi langsung ketik Y-I-Y-A-N-G. Dia harusnya muncul. Oh, kayaknya Lausu pernah bilang iyang tuh hurufnya kayak gini. Untuk memudahkan. Tapi kalau teman-teman ketik satu-satu, misalnya Y-I, terus muncul hurufnya, habis itu Y-A-N-G, muncul lagi hurufnya, itu yang terjadi salah pilih semua hurufnya. Nah, tapi kalau misal contoh ya, contoh, liru, teman-teman langsung input L-I-R-U. Harusnya dia keluar yang pertama yang apa namanya? Kemungkinan sering kepakainya itu duluan gitu. Ya, jadi caranya kalau teman-teman lagi yang belajar ketik Hanzi itu caranya adalah per per arti. Kadang-kadang dua huruf kayak gini. Yang, terus kei, K-E-Y-I. Langsung aja, jangan K-E, pilih, baru Y-I. Itu yang membuat salah pilih. Gitu ya. Semoga berguna ya, karena saya lihat ini kemungkinannya kayak gitu. Benar nggak, Pak Andres, ketiknya satu-satu huruf? Jadi jangan ya, kalau misalnya, oh, huan, itu saling menggantikan langsung H-U-H-U-A-N gitu ya. Oke, liru harusnya hurufnya yang ini yang benar ya. Oke, 我要去超市或者待在家里，你喜欢我还是他？谢谢老师。Oh, oke. Jadi yang lainnya itu huruf Mandarin udah benar ya. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan dari 还是 atau 或者. Pertama menjawab pertanyaan Pak Andreas, apakah mereka bisa saling menggantikan? Tidak bisa. Ya, mereka tidak bisa saling menggantikan. Sama-sama, saya di sini aja ya, supaya nggak tulis ulang ya. Jadi, sama-sama artinya atau, ini juga artinya atau. Cuman, bedanya adalah si 还是 itu biasanya di kalimat tanya. Kalimat tanya. Teman-teman catat ya, saya kasih simbol aja. Di kalimat tanya, di mana kita meminta orangnya menjawab dan memilih salah satu. Itu clue-nya. Jadi kalau kita mau nanya misalnya, Laoshi suka saya atau dia? Contoh ya, contoh. Kayak pertanyaan apa kalimatnya Pak Andreas. Ni 喜欢我还是他? Kamu suka saya atau dia? Berarti orang yang ditanya dia akan memilih salah satu atau sama sekali tidak pilih. Dia bilang, saya memilih untuk tidak menjawab. Boleh kan? Itu juga pilihan ya. Jadi intinya adalah, eh kalau misalnya teman-teman menanyakan, misalnya dia adalah orang Beijing atau orang Shanghai, contoh. Berarti kan pasti dijawabnya, misalnya contoh orang Shanghai. Nah, salah satu. Nah, di situ ataunya harus pakai 还是. Biasanya kalimat tanya sih, biasanya ya. 你还是他 atau Shanghai 还是北京？你是上海人还是北京人？哦，我是北京人。Misalnya saya orang Beijing, contoh ya. Oke, kalau 或者 atau juga, tapi biasanya dia adalah eh kalimatnya tidak memilih. Artinya gini loh, saya hari ini boleh di rumah saja atau boleh jalan-jalan ke supermarket. Keduanya boleh. Jadi dia bilang bahwa saya mau di rumah atau diajak ke supermarket, oke sih. Semuanya oke. Jadi bukan memilih tapi kayak begini boleh, begini juga boleh. Itu namanya 或者 ya. Atau misalnya contoh, besok yang pergi itu kamu atau dia. Dua-duanya boleh ya. 明天呢，你去或者他去都可以。
kamu mau yang kamu pergi, sorry, kamu pergi atau dia yang pergi itu oke. Jadi contohnya misalnya saya atasan saya kasih tahu 明天有一个重要的任务, besok ada satu tugas yang penting. Nah, teman-teman berdua ini level kemampuannya sama contoh ya. Jadi saya pokoknya oke, mau salah satu dari kalian yang jadi wakil itu silahkan ya. Jadi pakainya 或者. Itu perbedaannya, Pak. Ini biasa kalimat titik. Cuman takutnya teman-teman lihatnya cuman tanya sama titik. Harus dilihat juga arti kalimatnya. Oh, arti kalimat ini bukan memilih ya. Jadi maksudnya mau ini atau ini dua-duanya boleh gitu ya. 或者. Tapi kalau 还是itu lebih bertanya, kamu milih yang mana nih? Yang A atau B gitu ya. Sama-sama artinya atau, tapi penggunaan konteksnya. Kecenderungannya memang 还是 itu kalimat tanya, kalau 或者 itu kalimat titik. Itu sih ya, kayak gitu. Silakan di screenshot dulu. Um, 再来 Bu Lina, tadi saya sudah koreksi ya, berarti sudah kejawab di atas. Saya lanjut lagi, ada Bu Lina di bawahnya, Lina-nya beda ya, Ibu Lina-nya beda. 你好，老师，我听过在汉语班老师说，我希望大家都基本上基本上讲一口流利的汉语。哦，OK OK，我的拼音对吗？对，不对？我不太了解基本上讲的意思。Oh, ini dia. Oke, baik. Pemenggalannya, Bu. Oke ya, ini sudah selesai. Saya lanjut dulu ya menjawab pertanyaan Bu Lina. 我希望大家都能够. Itu satu. Sampai situ oke ya. Nah, 基本上 ini satu, Bu. 基本上 ini satu. Terus saya ini ya. Jadi Ibu motongnya jiangnya ke depan makanya bingung. Jiang yi kou. 一口流利的汉语. Pemenggalannya begini, Bu. Jiang Hanyu, berbicara bahasa Mandarin. Jiang ikou liu li de Hanyu, berbicara ikou itu sebenarnya satu mulut, tapi kalau kita artikan satu mulut mungkin teman-teman bingung, hah? Apa ya? Jadi satu mulut tuh maksudnya bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi Jiang Hanyu. Nah, 基本上 itu basically basically. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesianya. Ya. Jadi saya berharap teman-teman setelah selesai misalnya contoh ini gelombang kedua basically gitu ya, teman-teman latihan terus akhirnya bisa ngomong bahasa Mandarin yang lancar gitu. Ya, jadi ibu penggalnya tuh bukan 基本上讲不是 ya, 基本上 itu satu frase, 讲一口流利的汉语 satu. Ya, oke ya. Terus, 然后上讲商量. Oh, 不是. Ini jadi, sorry Ibu. Ibu salah penggal, jadi salah pengertian. 基本上 gini. Ya, oke, saya paham jadinya. Jadi huruf Mandarinnya di bawah ya. Uh, 基本上, saya tulisin dulu. 基本上. Ya, shangnya ini. Jiangnya adalah hurufnya ini. Jiang. Jianghua de jiang. Ya. Nah, terus ibu di bawah tanya shang jiang. Jadi ibu mungkin berpikir jipen ini satu. Shang sama jiang itu satu frase ya. Bushi. Ya, jadi nggak ada kosakata shang jiang. Meo. Ya, ini jipen shang ya teman-teman ya. Terus jiangnya jadi pinginnya di atas ya. Nah, kalau ibu tanya shang liang sama liao tian itu iya ya. Jadi ini shangnya shang ini. Kalau shang liang, saya ganti warna. Shang liang itu berdiskusi, betul. Tapi bukan shang yang ini, Bu. Huruf Mandarinnya, apa namanya? Ini, saya tulisin ya. Nih, shang liang. Jadi, sebenarnya jujur, saya sangat mendorong gitu ya. Kayaknya saya udah ngulang-ulang. Saya sangat mendorong tuh teman-teman, apa ya, mengenal Hanzi.
Kalau ini kan sebenarnya kita kalau yang udah ikut 2 gelombang berarti udah 4 sampai 5 tahun ya. Saya dorong teman-teman pindah ke Hanzi karena arti itu di Hanzi sebenarnya. Kayak gini kan jadi salah paham ya. Kok ada shangjiang ya? Saya nggak pernah dengar shangjiang, makanya kan jadi bingung. 不是, ini 基本上 terus 讲 gitu ya. Nah, sedangkan shangliang itu adalah berdiskusi. Huruf Mandarinnya beda, Bu. Ya, terus 聊天, sorry, bentar. 聊天 tuh ngobrol-ngobrol santai, beda. 聊天 ini chat, ngobrol santai. Kalau tadi shangjiang berarti saya nggak jelasin karena memang nggak ada kosakata itu ya. Penjelasannya di atas. Nah, kalau shangliang berdiskusi sama ngobrol santai itu, 聊天 beda nggak sih? Beda. Shangliang itu hal-hal yang serius. Contoh ada sesuatu yang perlu harus keputusan segala macam itu kita bilang 我们好好商量, 你们好好商量. Jadi kalian diskusikan baik-baik keputusannya seperti apa. Kita bilang 商量 ya. Tapi kalau 聊天 tuh ngobrol, ngarang ngidul, nggak harus serius gitu ya. Mungkin udah lama nggak ngobrol. Makanya disebut 聊天, kita ngobrolin langit gitu ya. Makanya teman-teman lihat, ih kosakatanya kok 聊天 ya. Tien kan langit. Iya. Jadi ngobrol sesuatu yang santai lah ya. Cicat gitu ya. Jadi memang beda-beda ya. Nah, oke ya. Sudah terjawab ya Bu Lina ya. Eh, saya lanjut lagi em, di bawahnya ya. Ibu Katarina juga sudah hadir. 下午好，老师、班长，我在家，祝您身体健康。谢谢 Ibu Katarina，也祝您身体健康ya. Sehat selalu juga ya Bu. 再来是 di bawahnya ada Bu Lina，我要怎样做才 oh oke 才能 jadi ini ada kekurangan Bu. Ini sudah selesai, sudah di screenshot. Saya boleh lanjut? Oke, baik. Kalau sudah, saya akan mengoreksi kalimatnya Bu Lina ya. Jadi, 我要. Ini maksudnya Bu Lina artinya adalah saya mesti gimana supaya kamu suka saya ya. Benar nggak Bu? Boleh tolong di komen sebelum saya revisi. Takutnya saya yang salah tangkap. Benar nggak Bu Lina? Maksudnya saya mesti, oh, oke. Jadi saya mesti melakukan apa supaya kamu suka saya gitu ya. Nah, kalau saya mesti melakukan apa? Jadi 我要怎么做? Bagaimana melakukannya biasa kita bilang ya. 我要怎么做才能 bisa membuat kamu suka sama saya. 让你喜欢我. Begini kalimat yang benarnya, Bu. 我要怎么做才能让你喜欢我? Ya, kalau misalnya Laoshi ada nggak cara lain? Ada, tapi itu agak panjang. 我要做什么? Saya mesti melakukan apa ya? Tapi grammarnya tetap sama kok patokan basicnya gitu ya. 我要做什么? 做什么 itu artinya melakukan apa? Saya mesti. Di sini kan yao itu artinya harus atau mesti. Saya mesti melakukan apa? Koma gitu ya. Sorry. Oke. Saya mesti melakukan apa? 才能 belakangnya boleh sama. 才能让你喜欢我. Saya mesti melakukan apa? Boleh. Saya mesti bagaimana melakukannya. Mungkin kalau di translate bahasa Indonesia teman-teman bingung kali ya. Hah, melakukannya bagaimana? 我要怎么做 artinya saya mesti berperilaku melakukan seperti apa supaya kamu suka sama saya gitu ya. Jadi boleh pakai 怎么 tapi kata kerjanya di belakang. Atau lalu saya mau pakai melakukan apa? Boleh. Tapi grammarnya teman-teman masih ingat ya? 怎么 di belakangnya pasti verb. Terus kalau 做 melakukan di belakangnya pasti noun. Makanya 什么 apa. Maksud saya boleh nggak cara pengungkapannya
nggak pakai yang atas tapi pakai yang bawah boleh selagi grammarnya itu aturannya benar gitu maksudnya ya. Oke, itu ya Bu Lina untuk mengoreksi apa kalimatnya Ibu yang tadi. Jadi harus yang atas atau yang bawah, keduanya boleh Bu. Ya. 再来是 kita lanjut. Ini berarti udah. Terus ada Bu Lucia, Nin Hao Laoshi. Oke, Nin Hao Ibu. Ada Bu Deborah juga. Ibu Deborah 在家. Oke, 下午好 ya, kurang u nggak apa-apa ya, mungkin kekurangan pilih huruf. 我挺好的. Kalau pakai ting itu ada belakangnya te bu ya, jadi biar nggak gantung kalimatnya. 我挺好的 ya, kalau pakai ting belakangnya perlu te. Kalau enggak ya 我很好, tidak perlu pakai te ya. Oke, lanjut Bu Ratna. 我很好，老师，您呢？希望健康、快乐、平安。我在回家的路上。Oke, on the way juga ya Bu Ratna ya. Mungkin sudah sampai kali ya. Tadi ini 15:04. 好，慢走，路上注意安全ya. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Terus ada Pak Amin, ketikannya udah oke. 下午好 Pak. Terus ada Bu Helena. 老师，我有，对不起，有3个意思呀。Bu Helena, sorry, Hanzenya yang Ibu ketik, saya belum nangkap ya. Kemungkinan ini ada salah pilih huruf. Ya, kalau ini kalimat, Ibu boleh tolong tuliskan artinya dulu. Karena huruf yang Ibu pilih itu, eh, maksudnya kalau disusun tuh belum membentuk arti gitu ya. Oke ya, saya lanjut dulu di bawah. Ada Bu Alisa, 小好老师, ini kalimat yang saya buat sudah tepat belum? Oke. Yang pertama, saya akan pergi ke Jakarta selama 5 hari. 我要去5天雅加达待. Belum tepat. Tai di sini artinya tinggal ya. Jadi kalau misalnya ibu mau pakai tai berarti 我要在雅加达待5天. Kalau ibu mau pakai tai ya. Jadi kalau mau pakai 去 sebenarnya 我要去5天雅加达 titik gitu. Nggak perlu pakai tai. Tapi kalau ibu mau ada tai berarti beda tadi ya formatnya. Oke. Jadi yang pertama ibu boleh pakai 我要去雅加达 Jakarta. Sorry, 5 hari. Sorry. 我要去5天雅加达. Ya, semoga cukup. Oke, baiklah. Akhirnya cukup. 我要 saya mau pergi 5 hari ke Jakarta. Artinya mau pergi ke Jakarta selama 5 hari ya. 我要去. Biasanya 5天雅加达karena dia apa namanya pergi, boleh juga 我要去雅加达5天gitu di belakangnya boleh ya. 5天雅加达. Atau sorry ya, ini saya nggak tulis ulang. Jadi kalau yang begini karena dia selama gitu ya, masih masih boleh. Kadang-kadang orang ngomongnya begini. Maksudnya posisinya kebalik. Nah, tapi ibu ada tambahin belakang tai. Nah, tai-nya itu perlu dihilangkan atau nggak usah, saya tetap mau dong ada kalimat tai. Tai itu artinya stay, stay, tinggal ya. Jadi tai-nya tapi bukan tai yang ibu tulis ya. Kalau jadi gini ya, sebentar. Tai yang ibu tulis ini adalah tai bengong. Fa tai bengong. Fatai bengong ya. Kalau tai yang stay tinggal huruf Mandarinnya adalah nih. 我要 tai ini, tai yang ini. Hurufnya berbeda. Bacanya sama nada satu ya. 我要待在雅加达. Sorry, tai yang ini saya mau hapus ya, teman-teman ya. Hurufnya kayak gini, artinya bengong. Silakan boleh dilihat juga ke kolom chat ya. Jadi huruf Mandarinnya bukan tai yang Ibu Alisa tulis ya. 我要待在雅加达5天5 hari. 待在雅加达
5天. Hmm, 我要. Ya, perbaikan seperti itu. Jadi kalau mau tai, tainya yang stay gitu ya. 我要待在雅加达5天. Oke, 再来是 berikutnya. Ulang tahun saya tanggal 15 Juli. eh 15 Juli. Oke. Ini sudah selesai. Sebenarnya pernah ada orang tuh gini. Tai karena dia sama Zai boleh digantikan sama huruf yang tadi. Tapi huruf tadi itu sebenarnya artinya bengong. Ya, stay-nya bengong. Nah, jadi ini tai zai. Kalau ada zai masih boleh digantikan. Jadi kadang-kadang orang ketiknya ini yang saya tulis atau kadang-kadang yang bawah pakai zai boleh. Ya, tapi kalau tai saja itu nggak bisa. Tai itu artinya bengong, diem. Apa namanya? Fatai. Kalau orang bilang fatai. Dia fatai lah, artinya jangan bengong, jangan melamun. Ya, fatai. Saya tulis fatai di sini aja ya. Sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Fatai. Dia fatai lah. Nah ini. Fatai. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya. Terus tainya saya ada cai. Boleh. Masih boleh. Stay di. Ya. Tinggal di gitu ya. Nah, berdiam di. Karena bengong tuh diem ya. Tapi kalau cuma sendiri tanpa cai nggak bisa. Itu artinya bengong ya. Oke. yang kedua, ini sudah selesai. Saya mau lanjutkan dulu. 我的生日是7月15日. Kalau ini oke, Bu Alisa ya, tidak perlu saya revisi, sudah benar. Terus yang ketiga, saya telah menjual apartemen saya pada tanggal 20 Maret. 我于3月20日卖掉了我的公寓. Ini oke. Saya di bulan 3 terus tanggal 20 gitu ya, udah bener ya. Jadi saya habis itu keterangan waktu, terus kata kerja, baru kata benda. 卖掉了 itu artinya telah menjual. Jadi udah laku gitu namanya 卖掉了 ya. 我的公寓. Apartemen saya. Kalimat kedua dan ketiga sudah benar Bu Alisa. Oke, 好，再来是di bawahnya ada Bu Vivi. Oke, Bu Vivi, 你好. Oke, terus ada Winda ya. Winda di Taiwan, jadi ketikan hurufnya yang apa tradisional ya. Oke, 再来是 Ibu Helena, 谢谢你的关心，不用吧？谢谢你的关心, udah ya, nggak usah pakai 吧。Oke, terus Ibu Mariana, 老师下午好，我在家休息。我在家 itu oke. Nah, ini sudah selesai. 休息 itu artinya istirahat ya. Spellingannya XIUXI. Ya, 休息. Bu Mariana kalau apa namanya bingung gitu ya. Kadang-kadang bingung tuh maksudnya, maksud ini 休息 kan bunyinya S ya. Jadi saya tergoda untuk tulis SIU gitu ya. Em, saya mau kasih tahu bahwa di pingin tidak ada ini, nggak akan ada. Jadi kalau teman-teman lagi tergoda gitu ya, tergoda maksudnya kayak, aduh saya ragu-ragu nih pakainya X atau S ya. Nah, kalau show gitu ya, show eh, dia pasti X, pasti show ya. Tapi kalau SI ada U nggak ada. Dia adanya SIU doang. SI. Tapi bacanya se. Contoh laushi, kan dia ada SI, ada SHI. Nah, dia cuma ini aja. Kalau dia gabung sama ini, itu cuman I doang. Dia nggak ada belakang-belakangnya kayak gini. Maksudnya, saya lagi kasih tahu patokan. Nah, kalau dengan patokan ini, kan tadi show si, gitu ya. Oh, berarti show pakai X. Sekarang pertanyaan saya, kalau sing, sing, kalau misalnya tulis pinin dengan bacaan sing, berarti tulisnya apa? Iya, pakai XING. Jadi maksud saya gini loh, walaupun teman-teman, aduh, kan sing bunyinya S gitu ya. Iya, tapi jadi gini loh, si I kalau dia sendiri masih ada nih, tapi memang bacanya bukan I ya, bacanya ya, se sama shi. Tapi kalau misalnya sing, terus xiu, terus apa lagi ya? eh Xian, itu semua pakai X. Jadi maksudnya gini,
I dan belakangnya itu pasti depannya semua X gitu maksudnya. Kalau lagi ragu ya. 休息 istirahat. Lanjut tadi sampai mana ya? Oh, 休息 因为. Kalau 因为 Ibu tulis ing, saya paham karena sebenarnya bunyinya memang in ya, bukan g, nggak ada g. In. Nah, cuman kalau teman-teman ikut basic pinginnya saya, si i sama n ini dia nggak bisa berdiri sebagai pingin. Makanya kalau ada kalau ada i, kita perlu tambahin y di depan sehingga dia jadi pingin in. Jadi kalau nanti misal oh saya ketemu lagi nih bunyinya yang in, contohnya ini in way, yin wei in way ya. Terus misalnya sheng in yang berbunyi itu i dan n, tapi saya perlu tulis yin karena kata Laoshi in itu nggak bisa jadi pingin, dia perlu ada si konsonan. Kalau i konsonannya adalah y ya. Ini yang dulu kita jelasin di pinyin basic gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya bahwa aduh bingung ya nggak ada patokan. Ada sebenarnya dengan teman-teman memahami oh gitu ya. Jadi in, sheng in, walaupun yang didengar tuh in, tapi oh ya saya tahu karena dia nggak bisa in sendiri jadi pinyin makanya yin gitu ya. Begitu juga eh apa ya contoh yang lain? Ingkai, ingkai. Mungkin teman-teman dengar oh iya ing. Kalau itu ing, tapi tulisnya adalah ying. Karena ing itu nggak bisa berdiri sendiri sebagai pinyin ya. Ingkai contoh seharusnya. Itu clue-cluenya ya. Oke ya, semoga membantu. 再来是 kita lanjut ya. Jadi nggak apa-apa ya Bu Meriana kalau Ibu bingung atau ragu, semoga yang tadi itu membantu ya untuk pinyin-pinyin yang serupa. 因为还是感冒. Oh masih ya, masih apa? 还是 di sini kurang cocok ya Bu. Mungkin Ibu nya dihilangkan saja. Jadi 因为还感冒 ya. Itu jangan ditaruh di sini, nggak cocok. 还是 itu biasanya contoh orangnya punya satu habit, suruh dia berubah. Ternyata lewat 3 bulan dia masih tidak berubah. Masih tidak berubah. Masih di situ harus pakai 还是. Ya, jadi cara penggunaan 还是. 还是 itu sebenarnya tulisannya sebentar. Hai, ini kan masih. Kalau ibu bilang, oh saya hari ini istirahat di rumah nih, Laoshi, karena masih flu gitu ya. Pakai ini aja yang saya lingkari. Tapi Laoshi saya pernah dengar loh, 还是 yang artinya masih. Iya betul. 还是 masih yang ini itu maksudnya gini loh. Yang tadi saya cerita, dia punya satu kebiasaan yang kurang oke, kita minta dia berubah. Kita kasih waktu misalnya 3 bulan, ternyata dia belum berubah, masih bla bla bla. Nah, masih di situ pakai 还是 gitu. Bedanya. Kalau ini kan bukan ya, Ibu flu-nya kan bukan kayak nggak mau berubah, memang kondisi cuaca, terus mungkin drop imun tubuh dan bukan sengaja gitu kan. Nah, jadi nggak cocok pakai 还是 gitu ya. 还感冒 gitu ya. Oke. 再来是 ini oke ya. Terus lanjut. 老师 头发 的发 nada berapa? Sebenarnya 头发 itu nada 4. 头 Pak, nada 4, tapi Tova rambut ya. Ada orang bacanya nada 5, Bu. Jadi aslinya hurufnya itu nada 4, Bu Lina. Tapi sistem beberapa materi itu dia bacanya nada 5, Tova. Pendek dan ringan, Tova, rambut ya. Harusnya Tova. Kalau orang Taiwan biasanya bilang Tova. Dia bacanya jarang ada yang ringan, biasanya baca sesuai nadanya. Ya, itu sedikit perbedaan, tapi apakah itu mengubah arti? Di sini enggak. Jadi aman gitu ya. Mau dibaca tofa atau tofa boleh. Artinya rambut ya. Oke. Huruf Mandarinnya sama? Sama teman-teman ya. Oke, lanjut. eh
Ibu Lina tanya 或者tadi kayaknya udah dijelasin ya, mungkin ini kali apa pertanyaan yang tadi ya. 或者 itu atau ya, tadi udah dijelasin ya. Oke, baik kita lanjut. Oh iya betul, saya tulis pininnya satu-satu. Iya Pak. Jadi kenapa saya tahu karena kok ini satu frase tapi salah hurufnya. Jadi saran saya itu ya Pak, lain kali dicoba. Jadi Bapak kalau misalnya mau ketik 可以 langsung KEYI. Terus misalnya mau ketik ini 休息 langsung XIU XI. Harusnya dia akan sangat apa ya, maksudnya apa ya, komputer atau handphone yang udah punya sistem pinyin, dia juga pintar ya. Memang pintarnya belum sepintar AI belum, tapi dia sudah apa namanya? Diinstal sistem. Jadi dikasih tahu kalau orang ketik XIU XI, maka kemungkinan besar adalah keluarnya 休息 istirahat gitu ya. 休息. Kemungkinan pertama dia akan keluar huruf yang apa paling sering orang pakai. Nah, jadi memang diprogramnya seperti itu. Makanya kalau teman-teman lagi belajar Hanzi, belum fasih, belum bisa banyak kenal, salah satunya tipsnya adalah ketik aja per frase kosakata ya, XIU XI, maka dia akan keluar ini. Ya, boleh dites ya, boleh dites. Oke, lanjut. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman di sini itu begitu ketik Hanzi itu hurufnya itu banyak keliru karena diketik satu-satu ya, kayak gitu. Kecuali kalau memang hurufnya cuma satu, langsung contoh wo kan cuma satu. Ya udah itu memang satu gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ada Ibu Dati ya. Ni hao laoshi, ni hao Ibu. Ibu Vivi, sukai bahasa Mandarin apa ya, Laoshi? Sukai. Kalimatnya boleh nggak, Bu? Supaya saya nggak salah nangkap. Sukai maksudnya konteksnya seperti apa? Sukai, kalimat lengkapnya aja ya. Oke, terus, oke, Bukeci, Pak Andreas. Kita lanjut ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Pangkui. 老师下午好，我有2个问题，请给我们解释一下。留得青山在，不怕没柴烧。留得青山在itu artinya kita tinggalin apa gunung yang penuh dengan apa namanya pohon-pohon. Ya, saya artikan direct dulu, nanti baru maknanya ya. Jadi Leo itu artinya tinggalkan, tinggalkan gunung dengan pohon-pohonnya yang banyak. Jadi gunung dan hijau gitu ya. Bupa mei cai shao, tidak takut eh, apa kekurangan kayu bakar. Jadi cai itu adalah kayu, shao adalah bakar. Makna yang terkandung itu apa? Makna yang terkandung biasanya orang bilang gini, kamu cari kesempatan lain aja. Kita mendingan kali ini itu kita kasih umpan kecil untuk dapatkan hasil yang besar. Biasanya gitu. Jadi kadang-kadang ini kalimat untuk kita kasih tahu orang mungkin satu tim kita bilang kamu nggak usah buru-buru, tenang aja. Kita pasti bisa apa mencapai tujuan. Yang penting kali ini kasih kelonggaran dulu ya. Jadi tergantung tujuannya nih. Kalau yang nonton film biasanya gini ya, contoh ya, saya keinget kan suka nonton film tuh biasanya muncul kalimat ini. Contohnya misalnya eh, apa keturunannya itu tidak apa ya, tidak dibunuh gitu ya. Kalau yang film-film silat, keturunannya tidak dibunuh supaya nanti bisa dapatin sesuatu. Misal keturunannya ini mereka tahu peta harta karun. Jadi bukan butuh keturunan ini untuk dapatin harta karun tujuan akhir kan. Nah, makanya kita bilang 留得青山在，不怕没柴烧. Tergantung. Jadi kita tuh bersikap apa ya tenang, terus kita kasih umpan kecil untuk capai tujuan besar. Itu ya arti yang terkandung di sini. Lanjut, hmm, yang di bawah ya ada 2 dari pertanyaan dari Pak Pangkui. 人生自古谁无死，留取丹心照汗青. Jadi ini sebenarnya kalimat yang orang bilang dari dulu sampai sekarang itu siapa yang tidak mati ya, tidak meninggal. Artinya gini loh, kalau misalnya kita itu meninggalkan nama. Jadi yang penting namanya baik. Jadi nggak perlu takut apa namanya meninggal ya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin Bapak nontonnya film silat ya atau film hero.
kepahlawanan. Jadi biasanya orang bilang, ya sudah nggak apa-apa, saya berkorban aja karena apa namanya? Ya, saya meninggal, kita nggak perlu takut ya, karena manusia semua akan meninggal. Tapi meninggal kayak gini itu saya merasa hormat karena demi misalnya kepentingan bersama, demi kepentingan orang banyak, ya bisa berkorban untuk rakyatnya gitu ya. Jadi dia kasih tahu ke orang-orang yang menangisi bahwa dia yang mau dikorbankan, dia bilang, ya sudah jangan nangis, pokoknya manusia itu dari dulu sampai sekarang itu semua akan meninggal gitu ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu sedih, dan saya meninggal untuk jadi apa ya, maksudnya untuk kepentingan orang rame ya sudah lebih baik gitu Pak ya. Ini yang kedua. Oke, ini sudah. Terus berikutnya, oke, Bu Ratna tadi ya, 怎么做我该怎么做才能让你喜欢我? Ya, kalimatnya benar ya. 可以 benar Bu Ratna ya. 谢谢. Terus ada Ibu Limpe, 我要怎么做才 iya kurang, 才能让你喜欢我 ya, kurang 能让你 yang ini. Sebentar, ada di ini. Cai, ibu langsung ni 喜欢我 kurang 能让 membuat kamu suka sama saya. Kan bahasa Indonesia juga gitu ya. Simple gitu bisa nggak? Nggak bisa. Belum bisa ya. Tetap harus ada 能让你喜欢我. Ya. Kalau enggak, 我要怎么做 gini, cai-nya dipindahin ke sini. Kalau mau yang simple, posisinya ditukar. 我要做什么你才能 tetap perlu neng, tapi si cai dipindah ke habis ni. Itu boleh, tapi ya nggak simple, tetap dipindahin doang ya. Dari kalimatnya ibu nggak bisa Bu, masih kurang. Jadi orangnya nggak dapat arti sebenarnya gitu. Ya, oke ya. Jadi tetap ada yang bisa simple, ada yang nggak bisa. eh terus Bu Lina masih ada kalimat di bawahnya. 我要怎么说才对呢? Oke, kalau ini oke. Saya mesti ngomongnya gimana baru benar. Ini oke ya, 才对呢. Oke, terus Bu Helena, maksudnya kata le ada 3 ucapan le, eh 3 ucapan, 3 cara baca maksudnya ya. Oke, eh ya betul Bu. Tergantung arti. Contoh, sorry. Contoh le-nya ditaruh di belakang kayak biasa ya. Nih, 吃了吗? 吃了吗? Sebenarnya tidak di belakang kalimat ya, di belakang kata kerja. Ya, nih, 吃了吗? Ini pasti bacanya le, gitu Bu. Ya, kamu sudah makankah? Nih, 吃了吗? Terus kalau misalnya dia di bacaan yang lain, dia pasti punya pasangan hurufnya. Misalnya contoh gini. Sorry. Nah, kalau di sini misalnya ketemu nih uh, 2 huruf kosakata gini, mungkin kalimatnya depannya apa, belakangnya apa, maka ini perlu langsung dibaca liao, liao jie de liao, ya, liao jie itu artinya memahami. Dia memang ada artinya ketika jadi satu frase gitu Bu. Sama le, ada bacaan yang lain nggak ya? Yang ini yang kepikiran di otak saya ya. Nanti teman-teman kalau ada boleh tanya. Boleh tanya ya. Jadi betul, bahasa Mandarin ada beberapa huruf yang maksudnya hurufnya sama tapi bacanya beda gitu ya. Oke, nanti kalau ada ya Bu, tapi nggak ada baca lai sih, nggak ada. Adanya baca liao, Liao ya. Ah. Oke, terus kita lanjut. 这个问题怎么样交代？怎么样交代？怎么交代 sebenarnya? Oke. Yangnya perlu dihilangkan ya Bu Deborah ya. Jadi sorry, 这个问题 Ibu tanya artinya ya. 这个问题怎么 bagaimana? 交代这个问题
怎么交代?交代di sini artinya pertanggungjawaban. Contoh 问题 ini bisa masalah, bisa pertanyaan, tapi di sini harusnya masalah, bukan pertanyaan. Ya, jadi 这个问题怎么交代？怎么向老板交代呢？Misalnya contoh terjadi satu kendala atau satu masalah, dan teman-teman adalah orang yang bertanggung jawab di project ini. Nah, tapi teman-teman juga bingung, aduh gimana nih cara mempertanggungjawabkannya ke si bos. 交代 di sini artinya pertanggungjawaban. Ya, 这个问题怎么交代? Ah, 老板 一定很生气, misalnya, bosnya pasti marah banget nih. Contoh rugi besar, contoh. Ya, 交代 di sini artinya pertanggungjawaban. Ya, yangnya boleh dihilangkan ya. 怎么交代? Oke. Itu pertanyaan Bu Deborah. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Wang Yi. Xiao Hao Laoshi kata 很真非常特别 seperti itu seperti apa contoh perbedaan penggunaannya dalam kalimat? Perbedaan penggunaan tergantung arti dari kalimat itu sebenarnya ya. Jadi 很 itu kan artinya sangat. Pertama pahamin dulu artinya ya. Jadi balik lagi sebenarnya perbedaan penggunaan tuh tergantung si orangnya ekspresinya apa. Kalau 很好, ya udah saya maunya pakai 很好 artinya sangat baik. Nah, tapi kalau 真 sungguh, 真 sungguh. Arti bahasa Indonesianya juga beda sebenarnya. Jadi kalau saya mau bilang, wah, 同学们真棒, lebih ekspresif sih sebenarnya ya. Kalau 同学们很棒, agak flat. Kalau 同学们大家真棒, wah 太好了gitu ya. 真 sungguh. Jadi bisa teman-teman nangkap mungkin oh 很 itu sangat, si 真 di atasnya dikit secara feeling. Wow gitu ya, sungguh. Sungguh hebat, sungguh baik. Dia sebenarnya belakangnya pasti kata sifat gitu ya. Terus 非常. Nah, kalau 非常 di atasnya lagi. Ini saya urutin berdasarkan apa namanya? Kita bilang levelnya gitu ya. 非常 sangat-sangat. Kalau ini 2 kali dari 很 ya, sangat-sangat 非常. 再来是一个特别，特别 itu kita bilang 特别。我特别喜欢什么什么. Jadi 特别 ini kalau bahasa Inggris bilang especially. Kalau bahasa Mandarin bilang terutama ya. 特别 itu satu. Terus satu lagi dia menekankan sangat 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 amat. Sangat dan amat. Jadi dia apa namanya? Ekspresif dibandingkan 非常. Terus levelnya lebih di atas 非常. Jadi lebih menekankan misalnya 我很喜欢所有的同学，特别是喜欢开玩笑的那个 ya. Jadi saya suka semua teman-teman nih, especially gitu ya, terutama 特别是喜欢开玩笑的那个 orang yang suka bercanda. Contoh 特别. Kalau 非常 itu dia direct. Oh, 我非常喜欢那个同学. Misalnya contoh ya, saya sangat-sangat suka teman itu gitu ya, teman sekolah itu gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya lebih ke levelnya sih. Oke, 同学们, sorry tadi ada handphone yang masuk. Ini cukup jelaskah? Wang Yi ya namanya ya. Apakah cukup jelas? Jadi lebih ke apa ya? Level perbandingannya gitu ya. Artinya sudah jelas ya. Jadi lebih sesuai urutan saya urutin ya. Oke, siap. Kalau udah jelas. Lanjut kita ke berikutnya. Ini sudah fatai artinya bengong, Bu. Kita bilang melamun, fatai. Melamun. Itu namanya fatai. Bu Helena tanya kenapa nggak boleh pakai pa. Karena pa itu artinya gini, menghaluskan sebuah perintah supaya nggak kelihatan perintah. Contoh 吃吧, gitu ya. Tapi kalau misalnya 谢谢你的关心吧,
itu ya jujur ya Bu, kalau ditambahin pa, jadinya agak jutek. Kalau kalau kita sehari-hari praktekin ya, contoh gini, misalnya kan tadi saya bilang, "Bu, hati-hati di jalan ya, perhatikan keamanan," gitu. Terus Ibu bilang, "谢谢你的关心吧." Itu judes sebenarnya kalau dipraktekin, makanya saya bilang nggak cocok pakai pa. 谢谢你的关心. Kan sebenarnya maunya gini kan ekspresinya kan. Nah, tapi kalau misalnya pa di situ nanti kesannya jatuhnya jadi judes. Contoh gini, 不用吧, nggak usah lah. Contoh ya, orangnya lagi kesel gitu ya, kita bilang, perlu ini nggak, perlu ini nggak? Orang bilang, nggak usah, nggak usah. Nah, nggak usah di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Mandarin tuh kalau orang lagi kesel gitu ya, judes, dia bilang gini, 不用吧, kesel dia. Makanya lihat ekspresi, ini kalau sering nonton film pasti tahu ya, 不用吧，不用吧，要请他吗？不用吧. Itu saya lagi kesel, makanya pakai pa. Ya, makanya Ibu yang tadi jangan pakai pa. Kesannya lagi nggak seneng gitu. Terima kasih, tapi kayak ngapain sih kamu kayak apa namanya mungkin kepo kita bilang ya, kayak gitu Bu ya. Nanti nangkapnya jadi beda ya. Tapi kalau pa yang biasa kan kita bilang gini, 吃吧,别客气, makan yuk, makan yuk, jangan sungkan. Itu yang biasa. Gitu Bu ya. Kenapa nggak boleh? Karena bisa salah paham ya. Oke, lanjut. eh Oh ya, Xin Huiyuan, ya Xin pakai XIN ya, betul. Jadi yang tadi ya, yang saya jelasin mungkin saya nggak ngulang ya, ini mungkin tadi ya. Apa, yang tadi saya bilang pokoknya I dan belakangnya ada sesuatu pakainya X gitu ya. 再来是 Oke, Bu Acun katanya 我要休息，我很累，我刚运动, baru selesai olahraga. Oke, bagus. Kalimatnya, kosakatanya juga sudah benar. Oh, Bapak nonton film ya? Iya, ya. Biasanya kayak gitu di film-film ya. Cepat, kuai. Ya, Vivi udah dibantu jawab sama Cici ya. Oke. Kalau gitu saya nggak jelasin lagi. Terus ya Pak Sigit, kalau saya nggak bisa peribahasa ya. Harimau mati meninggalkan kulit kata Pak Sigit ya. Manusia mati meninggalkan nama. Iya betul yang tadi itu ya. Sisi ya Pak Sigit ya. Fatai tadi udah bengong atau melamun ya. Bengong ya. Sisi Ibu Ineke udah bantu jawab. 再来是 ini semua udah. Terus eh, ini artinya hukum karma, ingko paoying. Iya betul, hukum karma betul. Ini siapa? Jacobus. Oke. 再来是 kalau 我恨你 itu sangat benci ya. Hen, oh 不是, ini hurufnya tapi yang ini ya, Meiyen. Ini kan hen sangat. Kalau hen itu hurufnya begini. Hen nada 4, tapi hurufnya beda. Ini benci, betul. Tapi nadanya hen nada 4. Jadi kalau misal teman-teman lihat, hen kan sangat ya. Sangat itu dia ada 双人旁. Ini adalah 双人旁. 双人 ada dua orang gitu ya. Orang kan begini. Kalau ini kan karena tambah satu garis, makanya disebut 双人旁. Hen sangat. Jadi levelnya, kalau kita bilang double orang berarti banyak gitu ya. Levelnya sangat. Tapi kalau hen, benci, ini yang kayak gini itu adalah shu simpang, berhubungan dengan hati. Makanya menyangkut perasaan gitu. Jadi hen, nada 4 dengan tulisannya ini, benci. Ya, mungkin tadi lagi bahas ini kamu kepikiran ya, kayaknya HEN juga nih gitu ya. Oke, lanjut. Pak Andreas 不要走那条路，因为它很危险。别走那条路，因为这非常危险. Oke. Benar-benar. Kedua kalimat mana yang benar? Keduanya benar. Makanya tadi si Wang Yi tanyakan, sebenarnya mereka tuh cara penggunaan di kalimat gimana? Cara penggunaannya mereka itu melukiskan si adjektif, kata sifat. Jadi penggunaannya seperti itu, tinggal teman-teman cocokin dengan arti sebenarnya. Kayak contoh, kalau saya lebih senangnya pakai hen, ya boleh-boleh aja kan. Yang penting format di kalimat benar. Misalnya kayak Mbak Andreas tulis formatnya ta hen weixian benar nggak? Benar. Tapi kalau misal, Laoshi, saya mau nekanin bahwa ini sangat-sangat bahaya gitu ya. Pakai 非常 boleh nggak? Boleh. 非常 weixian. Jadi teman-teman mau naikin levelnya gitu bahwa ini sangat-sangat bahaya. Boleh. Makanya tergantung, cuman yang penting artinya sama formatnya.
Jadi dia di belakangnya pasti si kata sifat. Itu doang yang harus benar ya. Oke ya, jadi nggak ada pembatasan bisa teman-teman kalau di bahaya harus pakai sangat-sangat-sangat gitu. Kalau di senang harus pakai sangat gitu. Bukan, tidak ada batasan itu. Itu tergantung si ekspresi orang yang eh, mengucapannya ya. Jadi ada orang tuh suka lebih ekspresif dia pakai wah, 真危险gitu ya. Wah, sungguh bahaya nih gitu. Boleh, boleh aja itu hak dia gitu ya. Oke, lanjut ya. Eh oke, oh ya, Dokter Evelyn bahas tentang hen sama hen itu beda. Ya betul, beda di depannya ya. Tadi menjawab Meiyen. Oke, sudah semua ternyata ya pas ya. Oke, sudah terjawab semua. 谢谢大家希望大家能得到很多好处ya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari DS. Lain kali apakah boleh diberikan sesi khusus untuk旁. Oh, kata samping. Itu ya, 字旁, 部首. Boleh sih, boleh. Cuman saya susun ya. Itu ada di otak saya, tapi belum ada materinya sebenarnya ya. Jadi mungkin saya susun supaya teman-teman lebih teratur juga ya. Jadi kalau enggak kan saya ada yang kepikiran di otak saya, ya saya keluarin aja. Boleh. Nanti ya, coba ya, saya susun ya. Jadi yang dimaksud 字旁 gitu ya, 字旁. Ya, 字旁旁边的旁. Jadi kalau mau bilang itu bilangnya 字旁 sampingnya si huruf ya 字旁. Misalnya 双人旁 jadi 字 ini huruf terus ini 旁 samping ya 字旁 boleh boleh atau 部首 iya belum belum terlaksana ya belum sempat nyusun. Nanti apa namanya? Saya coba susun tapi mungkin sesi khusus ya. Jadi biar direkam teman-teman nontonnya langsung ya. Ah, ah, 好. Ini beres ya. 不客气，谢谢大家，谢谢班长，祝大家身体健康，我们下星期见，拜拜。